Halo semuanya, kembali bersama kami. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Di episode kemarin, kita sudah tahu kalau semua murid kuil Guntur dikumpulkan di tempat Aula Purnama. Kalian penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Jadi, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Kita masih dilihatkan di tempat Aula Purnama. Di sana Darkshadow berkata, "Semuanya sudah siap. Keluarlah." Di sana anak-anak pun keluar. Yang di depan sendiri bernama Soma. Yang nomor 2 Eunyo, dan yang paling belakang Geuan. Darkshadow berkata, "Jejak yang sulit dipahami dan tidak ada tanda-tanda pada mayat. Berdasarkan banyak petunjuk lainnya, aku menyimpulkan bahwa assassin itu menyamar sebagai salah satu dari kita. Jadi, karena semua anggota kuil Guntur berkumpul di sini, aku yakin assassin yang telah menargetkan kita pasti ada di antara kita. Dan aku punya cara untuk menemukannya. Tidak peduli seberapa baik dia bersembunyi. Dengan semua orang terkuat di kuil Guntur kita berkumpul di sini, kita akan mudah menangkapnya. Begitu kita mengungkap identitasnya. Jadi, bagaimana kamu berencana menemukannya? Anak-anak ini selamat, bahkan setelah batasannya diangkat. Mereka mendapatkan kemampuan unik setelah batasan diangkat. Yang satu, Guaian, bisa melihat aliran energi. Martial Art kuil kita memiliki aliran energi yang unik. Jadi, kita bisa menemukan siapapun yang tidak memilikinya. Yang ini adalah Eunyo. Setelah kehilangan penglihatannya, indera yang lainnya berkembang. Dia memungkinkan mendeteksi kebohongan. Hebat, sangat mengesankan. Guaian akan mengidentifikasi assassin dengan kemampuannya untuk melihat aliran energi. Dan Eunyo akan menginterogasinya. Lalu, bagaimana dengan kemampuan anak ini? Belum ada yang istimewa. Dia hanya niat membunuhnya yang meningkat. Aku tidak tahu kemampuan aslinya. Tapi dia selamat dari batasan yang diangkat. Sekarang pikirannya dipenuhi dengan niat membunuh seseorang. Jadi dia produk gagal. Tidak ada orang di kuil Guntur yang kekurangan niat membunuh. Sekarang lakukanlah apa yang seharusnya kamu lakukan." Darkshadow bergumam, "Hanya memiliki niat membunuh yang meningkat bukanlah bakat. Itu mungkin efek samping. Tapi pasti ada sesuatu di balik aura membunuh itu." Darkshadow berkata, "Soma, kamu cari juga." "Baik." Anak itu pun mencari satu persatu orang di sana, berjalan pelan-pelan dan sambil melihat apakah ada yang sedang menyamar di antara mereka. Guian berkata, "Tidak ada di sini, dan tidak ada di sini juga." Anak-anak itu masih mencari di sekitar sana, tapi masih belum ditemukan assassin itu. Murid-murid di sana mulai cemas, dan salah satu murid di sana berkata, "Apa assassin itu tidak ada di sini? Mustahil." Law Master mulai merasa kesal melihat semua itu, karena assassin itu masih belum ditemukan. Dia berkata, "Padahal kamu sudah menyombongkan diri.
bahwa kamu bisa menemukannya. Anak-anak itu tidak mungkin salah. Hanya saja, assassin itu tidak ada di antara mereka. Dia pasti bersembunyi di suatu tempat. Tiba-tiba Soma berkata, "Dia duduk di sana." Soma pun langsung bergerak ke arah seseorang di sana. Dia berkata, "Dia telah duduk di sini sepanjang waktu. Yang kami cari adalah kamu. Benarkan kakak?" Ternyata benar. Dia adalah Beowulf yang sedang menyamar jadi tetua di sana. Soma berkata, "Boleh aku bunuh?" "Aku bunuh kau." Soma pun mengeluarkan senjatanya dan bersiap untuk menyerang orang tersebut. Dia pun langsung menyerangnya dengan kekuatan yang sangat besar sampai membuat topeng Beowulf terbuka. Akan tetapi serangan tersebut tidak mengenai Beowulf sedikit pun. Soma berkata, "Bahkan seranganku tidak kena satupun di tubuhnya." Daxido bergumam, "Sudah aku duga, dialah orangnya, Master Cheong Yang In." Di sisi lain, Soma masih terus menyerang Beowulf. Tetapi serangannya satupun tidak ada yang mengenainya. Soma berkata, "Ini aneh. Kamu cuma duduk diam, bagaimana mungkin tidak ada seranganku yang kena?" Guian bergumam, "Baru kali ini aku melihat hal seperti itu. Dia bukan hanya duduk, dia mengendalikan ki-nya seperti benang. Dan benang-benang itu menahan serangan Soma dengan mudahnya. Apa teknik seperti itu memang ada?" Ternyata sedari tadi, Beowulf menghalangi senjata Soma dengan benang-benangnya. Beowulf pun mulai serius untuk menyerang, dan dia pun menahan senjata Soma. Beowulf berkata, "Siapa namamu?" "Soma." "Kamu adalah saudara Amyong kan?" "Kamu tahu saudaraku? Aku bertemu dengannya di desa. Aku bertemu saudaramu dan ayahmu juga." Lawmaster mulai marah. Dia berkata, "Bajingan, apa yang kalian tunggu? Tangkap bajingan yang telah mempermalukan markas kita. Kami sedang bicara. Jangan kau ganggu." Beowulf pun mulai mengumpulkan kekuatannya di tangan. Beowulf berkata pada Soma, "Soma, lari!" Beowulf pun langsung menghempaskan kekuatannya ke seluruh ruangan di sana. Tempat tersebut pun mulai terbakar, dan orang-orang di sana mulai panik. Salah satu murid di sana berkata, "Kita harus padamkan apinya dahulu." "Tidak, asasinnya dulu." "Tubuhku terbakar, padamkan apinya dahulu." Lawmaster mulai kebingungan dengan apa yang telah terjadi di sana. Dia bergumam, kapan dia mempersiapkan semua ini? Ini bukan api biasa. Trik macam apa yang dia gunakan? Dan sejak kapan dia menyamar sebagai eksekutif? Di sisi lain, ada Beowulf yang sedang berbicara dengan Soma. Dia berkata, "Ayah dan saudaramu memintaku untuk menyelamatkanmu. Mereka berdua masih hidup. Syukurlah mereka tidak mati. Aku masih sedikit ingat saat aku memotong tangan ayah. Aku tidak ingin dia mati. Jadi aku memotong tangannya. Jadi bagaimana cara kita kabur dari sini? Kita tidak kabur. Dan aku tidak datang hanya untuk menyelamatkanmu. Aku datang untuk membantai mereka." "Semua orang ini?" "Iya." "Membantai mereka semua?" Soma pun mulai gembira dan
Dia berkata, "Aku ikut. Aku akan membunuh mereka semua." "Kamu pengkhianat, Soma. Beraninya kamu." "Pengkhianat. Sejak awal, aku tidak berada di pihak kalian. Bagi kalian, kami hanya budak dan alat yang bisa dimanfaatkan. Kami juga ingin bergabung. Kami mungkin tidak lagi mengingat orang tua atau saudara kami, seperti Soma. Tapi kami tidak akan memaafkan apa yang telah mereka lakukan pada kami. Bocah-bocah bajingan." Dragsedo sudah menyiapkan kekuatannya untuk menyerang anak-anak itu. Akan tetapi, Beowulf dengan benang-benangnya dia bisa menahan serangan dari Dragsedo yang mau dilancarkan. Beowulf berkata, "Jangan sentuh mereka. Sekarang masih belum giliranmu," ucap Beowulf. Di sisi lain ada Lowmaster yang sedang kebingungan. Salah satu murid di sana berkata, "Master, api ini aneh. Kita harus segera pergi dari sini. Tidak mungkin aku akan lari dari assassin yang telah membodohi kita dan membunuh anggota kita. Tapi kalau kita tidak kabur sekarang, kita akan terjebak dalam api ini. Kita tidak bisa mengorbankan orang-orang yang masih selamat dari assassin itu. Pertama, kita harus menyelamatkan diri, lalu setelah itu baru menangkapnya." Lowmaster mulai marah besar. Dia bergumam, "Heukam, bajingan itu dia menyombongkan diri tentang mencuci otak anak-anak itu. Dan sekarang dia bahkan dikhianati oleh mereka. Melihat para bajingan ini membuatku muak." Lowmaster pun menyiapkan kekuatan yang sangat besar. Dia berkata, "Dia atau assassin itu, aku akan membunuh semuanya." Lowmaster pun mengarahkan kekuatannya kepada Beowulf. Beowulf menyadari serangan tersebut. Serangan itu sampai membuat ledakan yang sangat besar. Kalian penasaran gimana keadaan Beowulf setelah serangan itu diarahkan kepadanya? Jadi, jangan lewatkan di episode yang selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video kami sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share video kami ke teman-teman Anda. Dan dadah!